يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan Allah akan memperbaiki amal-amalanmu dan menghapusi dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalati finnar. Sebaik-baiknya petunjuk bagi umat muslim adalah kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiknya petunjuk setelah Al-Qur'an adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Dan seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Sahabat DKTV yang berbahagia, mukadimah yang dibacakan tadi adalah mukadimah khutbatul hujjah, di mana Nabi Muhammad SAW tidak memulai tausiahnya, tidak memulai khutbah Aid, tidak memulai khutbah Jumat, tidak memulai menyampaikan tausiah ketika sahabat ingin berperang, tidak memulai tausiah pada momen-momen penting kecuali dengan khutbatul hujjah. Khutbatul hujjah ini adalah khutbah yang disunnahkan karena mengandung 3 ayat Allah yang menjelaskan bahwasanya kewajiban manusia untuk bertakwa kepada Allah SWT, untuk mematuhi Allah dan Rasulnya, dan untuk menjaga hubungan silaturahmi antara umat muslim. Sahabat DKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema tausiah kita pada hari ini adalah menyempurnakan ibadah puasa dengan memurnikan tauhid. Kenapa dengan memurnikan tauhid? Karena ini adalah salah satu untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, adalah salah satu bagaimana kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadinya ketergelinciran kita dalam agama, agar tidak terjadinya kita tersesatan dalam agama. Maka dari itu pentingnya kita untuk mempelajari tauhid, pentingnya kita untuk mendalami tauhid. Pembahasan tauhid adalah pembahasan yang harus diulang selama beribu-ribu kali, adalah pembahasan yang harus didalami sejak kecil maupun sejak sampai kita meninggal nantinya. Adapun rujukan nasihat pada tausiah hari ini, kita mengambil pada kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Beliau menyatakan bahwasanya bahayanya seseorang yang tidak menyempurnakan tauhidnya, bahayanya seseorang yang tidak menyempurnakan tauhidnya akan tergelincir dari agama, akan menyampaikan kepada kesesatan dan menganggap kesyirikan adalah sebuah ibadah. Adapun hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah pada kitab tauhid, beliau menyampaikan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah satu seorang sahabat, ketika berdakwah kepada negeri Yaman. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berpesan bahwasanya, hai Mu'adz, dakwahilah orang-orang ahlul kitab. Orang ahlul kitab adalah orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi. Adapun isi perintah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu bahwasanya mengenalkan kepada orang-orang ahli kitab untuk menyembah Allah dan meninggalkan apapun yang disembah kepada selain Allah. Karena sesuai dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Setelah mereka menyembah kepada Allah, maka perintahkanlah mereka untuk mendirikan sholat 5 waktu, dan setelah mereka mendirikan sholat 5 waktu, maka perintahkanlah mereka untuk membayar zakat. Adapun hikmah daripada hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab tauhidnya, kita menyadari bahwasanya sebelum kita melakukan ibadah sholat, sebelum kita melakukan ibadah puasa, zakat maupun ibadah-ibadah sunnah selainnya, terutama pada bulan suci Ramadan ini, kita diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, melakukan untuk mengerjakan ibadah-ibadah wajib awal waktu, dan juga kita disuruh atau diperintahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi kita harus memperbenarkan tauhid kita, harus membenarkan tauhid kita, karena sesuai yang dikatakan hadis tadi, sebelum kita memulai semua ibadah-ibadah tersebut, tauhid adalah pondasi awal dalam kita beribadah. Tauhid adalah pondasi awal dalam kita beragama. Maka dari itu kita harus mempunyai pondasi yang kuat, pondasi tauhid yang kuat, dan janganlah kita terjerumus ke dalam kesyirikan, dan janganlah kita terjerumus pada perkara-perkara bid'ah yang dilarang oleh Allah
dan juga dilarang oleh Rasulullah SAW sesuai dengan mukadimah yang telah dibacakan di awal tadi. Adapun syarat kalimat tauhid yang disampaikan oleh para ulama ada beberapa. Yang pertama adalah ilmu. Dalam kita beragama, dalam kita melaksanakan ibadah solat, dalam kita melaksanakan ibadah puasa, membaca Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya, hendaklah kita mempunyai ilmu tersebut. Hendaklah kita mempunyai ilmu bagaimana cara kita solat dengan benar, tentang apa arti yang kita bacakan dalam keadaan solat. Karena tidak mungkin rasanya ketika kita solat, kita tidak mengerti dalam arti Al-Fatihah. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas menerima bahwasanya tidak ada lagi sesembahan yang berhak selain Allah, dan kita ikhlas menerima bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Kita harus ikhlas menerima bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai bentuk untuk mengangkat keimanan kita dan mengangkat derajat kita di sisinya. Yang ketiga yaitu adalah yakin. Sesuai dengan ikhlas tadi, kita juga harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang benar-benar harus disembah dan tidak ada satupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah dan rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah agama Islam yang baik dan benar. Yang keempat adalah jujur. Dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, kita harus jujur. Kita harus jujur menyampaikan apapun. Kita harus jujur kepada saudara kita sesama muslim. Kita harus jujur kepada Allah, dan janganlah ada kebohongan di antara kita, dan janganlah ada kebohongan kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Jika mereka ada membuat kesalahan, jika mereka telah melampaui batas, maka kita harus sampaikan dengan jujur, bukan karena rasa tidak enak tadi kita tidak menyampaikan hal-hal yang seharusnya kita sampaikan. Yang kelima adalah mahabbah. Mahabbah berarti kecintaan. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada saudara kita, kecintaan kita kepada keluarga kita, dan juga kecintaan kita kepada kaum muslimin. Yang keenam adalah taat. Taat ini adalah persoalan yang sangat susah untuk dipahami oleh kaum muslimin, karena masih banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah, masih banyak orang-orang yang berpuasa, masih banyak orang-orang melakukan amalan-amalan sunnah, masih banyak orang-orang yang memperbanyak ibadah-ibadahnya, tapi mereka tidak taat kepada Allah. Mereka masih menyatukan bahwasanya hak dan batil. Mereka masih menyamakan antara hal haram dan juga halal. Padahal hal itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mencampur adukkan antara kehalalan dan juga keharaman. Dan yang terakhir, syarat kalimat tauhid adalah mengingkari tagut. Dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beliau menyatakan bahwasanya tagut adalah segala sesembahan, segala tempat meminta kepada selain Allah. Maka dari itu masih banyak kaum muslimin yang terjerumus pada kesyirik-syirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, seperti dalam mempercayai jimat-jimat, mempercayai pohon-pohon yang diangkerkan, mempercayai rumah-rumah yang dikeramatkan. Padahal hal tersebut adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam, karena itu bisa menimbulkan kepada jalan kesyirikan. Maka dari itu, sahabat DKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita mempercayai sebuah jimat-jimat, janganlah kita mempercayai hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita hanya meminta dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah, yang berarti pengisbatan dan juga penafian. Pengisbatan adalah penentuan dan penafian adalah peninggalan kepada selain Allah. Jadi kita menentukan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita menentukan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada lagi sesembahan yang berhak yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan tadi mendapat faedah bagi semua kepada sahabat-sahabat DKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah lagi kita mempercayai hal-hal yang bersifat musyrik tadi. Hal-hal yang bersifat syirik sehingga kita jatuh ke dalam kemusyrikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.